Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vidya Rizka Malina dengan NIM 44432200085. Di sini saya akan melaksanakan tugas kewirausahaan dengan materi bisnis model kanvas. Di sini usaha yang saya gunakan atau saya lakukan yaitu lumpia udang. Mengapa saya menggunakan usaha ini? Karena udang itu memiliki nilai protein yang tinggi dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang sangat melimpah. Nah, di sini lumpia yang digunakan itu merupakan kulit tahu. Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa kulit tahu itu merupakan limbah sampingan dari hasil produksi tahu. Sehingga dengan menggunakan kulit tahu itu dapat mengurangi limbah hasil sampingan menjadi produk yang lebih berguna dan bermanfaat, yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian di sini dari produk ini saya membuat bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key partner atau kerjasama. Kerjasama yang pertama itu pada kantin kampus, di mana kantin kampus ini digunakan untuk menitipkan produk yang dijual. Kemudian kerjasama dengan supplier udang untuk memastikan produknya tetap tersedia atau langsung diambil ketika dimulai produksi lumpia udang ini. Kemudian ada toko kemasan untuk kemasan dari produk lumpia udang, reseller, kerjasama dengan reseller, kemudian dengan produsen kulit tahu. Di sini selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama. Tentu saja kegiatan utama yang pertama itu menjual lumpia udang yang memiliki kandungan protein tinggi dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya protein yang tinggi itu akan menarik minat konsumen untuk membelinya. Dengan minat yang tinggi, dengan dijual dengan harga yang terjangkau akan sangat menarik minat konsumen sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian di sini key activities yang kedua adalah memasarkan pada event di kampus, di mana pada saat event-event kampus itu banyak sekali khalayak umum yang sedang berkegiatan, sehingga kita dapat menawarkan dengan luas atau dengan secara tatap muka pada saat kegiatan tersebut, sehingga menjadi peluang untuk memasarkan lebih banyak pada kegiatan atau event-event yang ada di kampus. Kemudian ada key resources atau sumber daya. Sumber daya yang pertama itu adalah sumber daya dari bahan bakunya sendiri, yaitu udang. Di mana dapat kita ketahui sebelumnya telah dijelaskan bahwa komoditas udang itu di Indonesia sangatlah tinggi. Komoditas udang ini dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk yang memiliki nilai protein yang tinggi, sehingga dengan adanya kelimpahan dari produk sehingga dengan adanya kelimpahan dari bahan baku tersebut, produk ini tidak akan berhenti di tengah jalan karena bahan bakunya yang terus tersedia. Kemudian yang kedua ada lokasi penjualan yang strategis, di mana penjualan ini dapat dilakukan pada saat event-event kampus tersebut, sehingga konsumen tidak perlu susah payah untuk mendapatkan produknya ketika sedang ingin membeli. Kemudian ada sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang keempat ada koneksi antar pembisnis, di mana koneksi tersebut sangatlah penting untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga kita dapat bertukar pikiran atau saling menawarkan produk yang kita jualkan. Kemudian di sini ada value proposition, yaitu proporsi nilai konsumen. Yang pertama di sini ada produk dapat dikonsumsi di segala waktu, karena produk lumpia udang ini dapat dikonsumsi pada saat kapanpun, pada saat berkegiatan atau saat hujan, saat sedang rapat. Jadi lumpia udang ini sangat cocok dikonsumsi di segala waktu. Kemudian harga yang terjangkau.
Yang ketiga ada dikemas dalam kemasan yang menarik. Dikemas dalam kemasan yang menarik ini tentu saja menjadi poin penting dalam penjualan karena uh, dengan adanya kemasan yang bagus akan menarik perhatian konsumen untuk uh, membeli produk tersebut karena adanya rasa penasaran. Kemudian yang keempat itu ada menjadi makanan yang sehat karena udang memiliki protein yang cukup tinggi. Kemudian ada customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Yang pertama itu membuat konten yang interaktif. Dengan adanya konten interaktif ini dapat menyampaikan pesan dengan mendorong partisipasi si penggunanya. Jadi ketika konsumen atau customer melihat konten tersebut akan sangat tertarik untuk mengetahui apa produk tersebut, bagaimana rasanya, atau bagaimana konsumen tersebut dapat membelinya. Jadi dengan adanya konten tersebut dapat menarik perhatian dari konsumen. Kemudian yang kedua, memberikan diskon saat pertama kali membuka toko. Jadi seperti misalnya pembukaan pertama kita akan membuat diskon 10 pembeli pertama seperti itu. Jadi dengan adanya diskon-diskon tersebut sangat menarik perhatian karena kebanyakan orang sangat menyukai diskon. Dengan potongan-potongan harga tersebut diharapkan dapat memancing keinginan konsumen untuk membeli. Kemudian customer relationship yang ketiga yaitu ada promo saat tanggal dan bulan kembar. Promo tersebut hanya ada pada saat bulan dan tanggalnya sama seperti 12-12, tanggal 1 bulan 1 seperti itu. Jadi dengan adanya promo ini akan membuat konsumen berbondong-bondong untuk menunggu adanya tanggal tersebut untuk membeli produk yang saya jual. Selain itu, dengan adanya promo sistem pemasaran seperti ini akan membuat customer atau pelanggan itu berpikir bahwa penawarannya akan terbatas karena setelah tanggal dan bulan kembar tersebut harga akan kembali normal. Jadi pada saat tanggal tersebut customer akan berbondong-bondong untuk cepat-cepat membeli produk. Kemudian di sini ada channel. Jadi channel di sini merupakan saluran yang digunakan untuk memberi informasi dan berinteraksi secara online dengan customer. Nah, di sini yang pertama ada Instagram, TikTok, WhatsApp, di mana ketiga ini merupakan media sosial yang digunakan untuk menginformasikan mengenai apa sih lumpia udang, harga, kemudian review dari pembeli sehingga dapat menaikkan citra dari lumpia udang ini. Kemudian di sini ada e-commerce, ShopeeFood, dan GoFood yang digunakan untuk mengantar makanan yang digunakan untuk customer membeli secara online dan diantarkan langsung ke rumahnya dengan menggunakan e-commerce ini. Kemudian selanjutnya ada target pasar atau customer segment. Jadi target pasar dari lumpia udang ini dari remaja hingga dewasa dan anak-anak juga. Kemudian customer yang menyukai produk olahan berbahan baku udang. Kemudian yang terakhir yakni customer yang suka membeli makanan secara online. Lumpia udang ini dapat diantarkan menggunakan GoFood ataupun ShopeeFood dengan kondisi produk yang masih bagus. Nah, selanjutnya itu ada cost structure, yaitu struktur biaya. Biayanya itu yang pertama ada biaya produksi, biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan persiapan gerai. Biaya produksi tentu saja pada saat produksi udang. Kemudian biaya untuk membeli bahan baku, kemudian biaya untuk pengemasan. Terus persiapan gerai untuk seperti event-event di kampus atau saat penjualan biasa. Kemudian yang terakhir ada revenue stream. Jadi revenue stream itu sumber pendapatan. Yang pertama tuh untuk modal awal itu berasal dari uang pribadi. Nah, yang kedua itu tentu saja dari penjualan lumpia udang. Dan yang terakhir dari pembagian hasil dari kerjasama. Nah, pembagian hasil dari kerjasama ini seperti kerjasama dengan reseller atau dari hasil
GoFood dan ShopeeFood seperti itu. Cukup sekian tugas kewirausahaan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.